Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Atin Fatimah, dalam pelajaran matematika. Pada dua pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal tentang bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, dan operasi hitung tambah dan kurang. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Kita lanjutkan pada pertemuan kali ini tentang operasi kali dan bagi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang operasi hitung, kali, dan bagi, khususnya pada bilangan bulat. Setelah mengikuti pembelajaran di video kali ini, diharapkan kalian memiliki kompetensi menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat melakukan operasi kali pada bilangan bulat, melakukan operasi bagi pada bilangan bulat, menalar sifat-sifat yang berlaku untuk operasi kali dan bagi pada bilangan bulat, menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan operasi kali dan bagi dengan memanfaatkan sifat-sifat operasinya, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah, kurang, kali, dan bagi pada bilangan bulat atau kita sering biasa sebut dengan istilah operasi campuran. Untuk operasi kali dan bagi, tentu kalian harus lebih menguasai dulu tentang penjumlahan dan pengurangan. Operasi kali pada dasarnya adalah operasi tambah yang berulang. Jadi kalau misalkan 2 kali 5 artinya 5 tambah 5 sebanyak 2 kali 5-nya. 4 kali 7 artinya penjumlahan 7 sebanyak 4. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Jadi dalam hal ini yang paling penting kalian kuasai dulu penjumlahannya. Operasi kali merupakan operasi tambah yang berulang. Coba kalian simak tabel berikut dalam bentuk penjumlahan dan dalam bentuk perkalian. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Di sini 3-nya terdapat 3 sebanyak 5 buah. Dalam bentuk perkalian ditulis 5 kali 3. Kemudian 8 tambah 8 tambah 8 ditulis dalam bentuk perkalian 3 kali 8. Coba kalian isi sendiri di sini. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian jadi bagaimana? Ya, 4 kali 7. Selanjutnya di sini ditampilkan dalam bentuk perkaliannya. Kalian silahkan tulis dalam bentuk penjumlahannya bagaimana? Ya, 5 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan ada 6 5-nya ya. Kesimpulannya, apabila terdapat A kali B, itu artinya penjumlahan B dengan dirinya sendiri sebanyak A. Aturan operasi kali pada bilangan bulat. Kita lakukan kegiatan terlebih dahulu ya. Untuk kegiatan ke-1, lengkapi tabel berikut. Di sini ada titik 3 di atas dan di bawah, artinya Ibu hanya mengambil bagian-bagian yang ditulis, sedangkan yang lainnya bisa dieksplor sendiri oleh kalian. Pada perkalian 2 diperoleh 3 kali 2 hasilnya 6. Karena apa? Karena 3 kali 2 itu sendiri adalah 2 tambah 2 tambah 2. Sesuai dengan definisi penjumlahan nih hasilnya adalah 6. Selanjutnya dari 3 berkurang 1 menjadi 2. 2 kali 2, 2 tambah 2. Hasilnya 4. Selanjutnya 1 kali 2. 2-nya ada 1, hasilnya 2. 0 kali 2. Berarti tidak ada 2-nya, hasilnya 0. Untuk mengisi yang bagian berikutnya, kita gunakan pola. Kita lihat di sini dari 3 ke 2 ke 1 ke 0. Negatif 1, negatif 2. Ini semua berkurang 1. Karena bilangan yang dikalikannya merupakan bilangan perkalian dari 2, maka dari 3 kali 2 ini ke nilai berikutnya berkurangnya sebanyak 2. 6 kurang 2, 4, kurang 2, 2. Kurangi 2, 0, dikurangi 2, negatif 2, dikurangi 2 lagi, negatif 4. Selanjutnya, perkalian 5. Kalian silahkan simak baik-baik. 3 kali 5 itu artinya 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya 15. Begitupun seterusnya. Sehingga pada saat kalian menemukan negatif 1 kali 5 hasilnya berapa? Karena di sini berkurangnya 5, 5, 5 berarti di sini berapa? Ya, betul. Hasilnya adalah negatif 5. Sini negatif 10. Dari kegiatan ini dapat disimpulkan. Di sini ada positif kali positif hasilnya positif. Yang berikutnya negatif kali positif pada bagian baris ke 5 dan ke 6.
maka hasilnya berupa bilangan negatif. Kalau perkalian dengan 0, berapapun dikalikan 0 hasilnya akan 0. Selanjutnya kita lakukan kegiatan 2-nya. Kalau tadi di kegiatan 1 kita hanya melihat perkalian bilangan positif dengan positif dan negatif dengan positif. Pada kegiatan 2 kita akan coba cari tahu bagaimana perkalian bilangan positif dengan negatif dan negatif dengan negatif. Lengkapi tabel berikut. Di sini perkalian dari negatif 3. 3 kali negatif 3 artinya negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3. Jumlah dari ini hasilnya adalah negatif 9. Berikutnya 2 kali negatif 3 artinya negatif 3 tambah negatif 3. Hasilnya negatif 6. 1 kali negatif 3, negatif 3. 0 kali negatif 3, 0. Bagaimana kalian mengisi titik-titik yang ada di sini? Negatif 1 kali negatif 3. Tentu bingung ya, bagaimana merepresentasikan negatif 1 kali negatif 3. Nah, untuk mengetahui isinya kita gunakan pola. Ketika di sini perkalian negatif 3 yang pengalinya adalah 3, 2, 1, 0, hasilnya selalu bertambah 3. Negatif 9 tambah 3 negatif 6. Tambah 3 lagi negatif 3, tambah 3 lagi 0. Karena di sini berkurang juga 1, maka di sini pun akan bertambah sebanyak 3 dan bertambah lagi 3. Maka kalian bisa menyimpulkan di sini hasilnya positif 3. Ini pun positif 6. Pada tabel kedua, perkalian negatif 7. 3 kali negatif 7, artinya negatif 7 tambah negatif 7 tambah negatif 7, hasilnya negatif 21. 2 kali negatif 7 tambah negatif 7, hasilnya negatif 14. Dan seterusnya. Terlihat ketika pengalinya berkurang 1, hasil kalinya selalu bertambah 7. Karena di sini perkaliannya adalah perkalian negatif 7. Kalau tadi perkalian negatif 3 bertambahnya 3, kalau perkalian negatif 7 bertambah 7. Maka pada saat kalian menentukan negatif 1 kali negatif 7, tinggal kalian tambahkan dari 0 sebanyak 7. Hasilnya 7. Sini tambahkan lagi 7. Hasilnya 14. Kesimpulan, positif kali negatif menghasilkan bilangan negatif dan negatif kali negatif menghasilkan bilangan positif. Di sini 0 kali berapapun hasilnya 0. Aturan operasi kali pada bilangan bulat. Dari kegiatan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa yang pertama, positif kali positif menghasilkan bilangan positif, negatif kali positif menghasilkan bilangan negatif, positif kali negatif menghasilkan bilangan negatif, dan terakhir negatif kali negatif menghasilkan bilangan positif. Coba kalian analisa di sini. Mana saja bilangan yang dikalikan dengan bilangan lain menghasilkan bilangan positif? Ternyata ada 2 di sini. Positif kali positif dan negatif kali negatif. Pasangan bilangan mana yang hasil kalinya berupa bilangan negatif? Negatif kali positif dan positif kali negatif. Dengan kata lain, perkalian 2 bilangan bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Perkalian 2 bilangan bertanda beda menghasilkan bilangan negatif. Anak-anak sekalian, Ibu kasih tips ya untuk kalian supaya bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan baik. Seringkali orang mengatakan matematika itu pelajaran yang sulit. Padahal Ibu sendiri dulu merasa nggak bisa matematik. Tapi karena seringnya berlatih, seringnya mengerjakan soal-soal, akhirnya yang tadinya rasanya sulit menjadi terasa mudah. Dan ada rasa bangga atau kebanggaan tersendiri ketika kita menyelesaikan tantangan mengerjakan soal-soal yang kita anggap sulit sebelumnya. Jadi, pada dasarnya kita harus berusaha melibatkan hati dan pikiran kita dalam menyelesaikan sebuah soal dalam matematika. Simak video ini sampai selesai ya, agar kalian benar-benar mendapatkan manfaat dari isi video ini. Tips menghafal perkalian. Pertama, pahami pengertian bahwa perkalian merupakan penjumlahan berulang. Yang kedua, berlatih sebanyak dan sesering mungkin hingga hafal. Yang ketiga, jika lupa lakukan penghitungan dengan mencongak dan fokuslah dalam berlatih sehingga tanpa disadari kalian sudah hafal dengan sendirinya. 5 kali 8 sama dengan
Jadi di sini penjumlahan 8 sebanyak 5 kali. Kalian jumlahkan hasilnya 40. Kalau kalian rajin berlatih, maka dengan sendirinya kalian akan hafal bahwa 5 kali 8 adalah 40. Selanjutnya, 6 kali negatif 3. Jadi hasilnya adalah negatif 18. Selanjutnya, negatif 4 kali 6. Karena merepresentasikan negatif 4 kali 6 itu sulit, tapi kalian sudah tahu aturannya bahwa negatif kali positif hasilnya adalah negatif, maka sama saja dengan cara mengerjakan negatif dari hasil kali 4 dengan 6. Jadi negatif dari 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Yang di dalam kurung ini hasilnya 24, jadi negatif dari 24. Negatif 3 kali negatif 9. Bagaimana sih pengulangan sebanyak negatif 3 kali? Nah, supaya dipermudah, karena tadi kita tahu bahwa negatif kali suatu bilangan itu sama aja dengan negatifnya dikeluarin, kemudian 3 kali bilangan itu. 3 kali negatif 9 artinya negatif 9-nya ada 3 ya. Negatif dari negatif 9 tambah negatif 9 tambah negatif 9, atau negatif dari negatif 27. Lawan dari negatif artinya positif. Nah, silakan kalian coba sendiri. Ini hasilnya berapa? Lakukan latihan sesering mungkin agar kalian terlatih mengerjakan soal perkalian. Trik untuk menguasai operasi perkalian, selain kalian memahami bagaimana sifat dari penjumlahan, tentu kalian juga harus dibarengi dengan seringnya berlatih dan menghafal. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang soal cerita yang berkaitan dengan operasi kali. Fasya menjalankan 4 mobil remote control. Setiap mobil membutuhkan 5 baterai untuk bekerja. Berapa jumlah baterai yang dibutuhkan Fasya untuk mobil remote controlnya? Pembahasan. Tadi dijelaskan di soal terdapat 4 mobil remote control. Di sini terdapat 4 mobil. Masing-masing mobil dijalankan oleh 5 baterai. Jadi banyaknya baterai yang dibutuhkan oleh Fasya tentu adalah jumlah dari masing-masing baterai yang ada di gambar. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 4 kali 5 atau 20. Contoh soal cerita 2. Sebuah kaleng bisa menampung 4 bola tenis. Depa memiliki sejumlah bola dan mengisi 6 buah kaleng dan tersisa 2 bola. Bagaimana bentuk matematis yang bisa digunakan untuk menyatakan jumlah bola tenis yang dimiliki Depa tersebut? Pembahasan. Di sini ada 6 kaleng. Depa mengisinya masing-masing dengan bola tenis sebanyak 4 buah. Di sini 4 buah, 4 buah. Sampai penuh ya, 4 buah. Setelah semuanya terisi, ternyata bola yang Deva miliki masih bersisa 2. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah jumlah bola Deva secara matematis dinyatakan dengan 6 kali 4 karena masing-masing berisi 4 bola. Sisanya 2, berarti ditambah 2. Ingat, dalam prosesnya perkalian harus lebih dulu dihitung. 6 kali 4, 24. Tambah 2, hasilnya 26. Jadi jumlah bola Deva adalah 26 buah. Operasi bagi. Apa sih yang dimaksud operasi bagi? Operasi bagi merupakan inverse atau kebalikan dari operasi kali. Untuk memahami operasi bagi tentu kalian harus lebih dulu memahami operasi kali. A per B atau A dibagi B sama dengan C. Jika dan hanya jika B kali C sama dengan A. Terlihat di sini bahwa pembagian atau operasi bagi merupakan inverse dari operasi kali. B kali C sama dengan A. A dibagi B sama dengan C. Sebagai contoh, 24 dibagi 6 sama dengan, untuk mengetahui berapa isinya, tentu cara proses berpikirnya bisa kalian balik menjadi proses perkalian. Kalian tinggal nyari berapa bilangan yang jika dikalikan 6 hasilnya adalah 24. Sehingga bilangan yang tepat untuk mengisi kotak tersebut adalah 4. Aturan operasi bagi pada bilangan bulat.
Karena operasi bagi merupakan inverse dari operasi kali, maka aturannya pun sama. Aturan pertama, positif dibagi positif menghasilkan bilangan positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Dan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Dapat dikatakan bahwa operasi bagi yang melibatkan dua bilangan bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Dan operasi bagi yang melibatkan dua bilangan bertanda beda menghasilkan bilangan negatif.